Ya, shalom. Kita bertemu lagi dalam podcast Salubar ini. Saudara, bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai ayat 35. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai ayat 35. Silakan. Hakim-Hakim pasal 8. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 70 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak dan mengajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kami bunuh di Tabor itu?" Jawab mereka, "Mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Lalu kata Gideon, "Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, "Bangunlah, bunuhlah mereka." Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, "Bangunlah engkau sendiri dan peranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya." Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas.
sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi cerai bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semua anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya tinggal di Sikem, melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Dalam pasal 8 ini ayat 1 sampai ayat yang ketiga ada semacam kesalahpahaman antara orang-orang Efraim dengan Gideon. Orang Efraim merasa tidak dilibatkan dalam peperangan ini. Tapi kita melihat satu sikap yang baik dari Gideon di ayat-ayat 3 itu, bahwa Allah telah menyerahkan kedua zaman itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah kucapai jika dibandingkan dengan kamu. Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Jadi ini sikap Gideon yang sangat baik dalam menghadapi ketegangan dia antara saudara-saudara ya. Kalau kita bayangkan ini Gideon dengan 300 orang tentu tidak melibatkan secara keseluruhan dari semua suku itu dalam peperangan ini, karena sebenarnya Tuhan sendiri yang berperang dan memilih orang-orang yang akan berangkat bersama Gideon, dan dengan 300 orang itu kemenangan diraih. Sehingga sesungguhnya sikap Efraim juga tidak pas, tapi cara atau sikap Gideon dalam menghadapi orang-orang Efraim yang merasa tidak dilibatkan ini sangat baik. Dengan penuh kerendahan hati dia berkata demikian, kamu sudah lebih berprestasi daripada yang saya kerjakan. Karena itu ya mari berdamailah begitu. Dan hasilnya baik di ayat yang ketiga bagian akhir itu, maka redalah marah mereka terhadap dia. Nah, selanjutnya di ayat 4 sampai ayat yang ke 21 ini peperangannya diarahkan pada dua orang raja, yaitu Sebah dan Salmuna ya. Nah, sebenarnya Gideon ingin meminta bantuan atau ya semacam tumpangan, pertolongan makan minum dan dukungan-dukungan untuk logistiknya kepada orang-orang Sukot maupun orang-orang Punuan. Tapi ya ini orang-orang Sukot dan Punuan sebenarnya angkuh sekali. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5, dan berkatalah Gideon pada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Nah, bagaimana respon orang-orang Sukot? Ayat yang ke-6, tetapi jawab para pemuka itu di Sukot itu, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Jadi ya intinya orang-orang Sukot merendahkan
Gideon ya, belum ada kinerjanya kok minta roti dan sebagainya. Respon Gideon ayat 7, lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan Onak. Jadi ya tidak bersifat destruktif Gideon terhadap orang-orang Sukot. Jadi dia merasa tertantang dan berjanji kalau Tuhan berikan kemenangan maka dia akan menggaruk, ya dikatakan demikian, orang-orang Sukot ini. Dan apa yang terjadi? Berangkat lagi, bergerak terus, dan sekarang di ayat 8 dikatakan berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga pada orang-orang Penuel. Tapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Ya, ini sikap orang-orang Penuel seperti orang Sukot, jadi merendahkan, memandang rendah Gideon dan pasukannya. Ayat 9, apa yang dikatakan Gideon, lalu berkatalah Gideon pada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat maka aku akan merobohkan menara ini. Sering dalam perjalanan kepemimpinan seringkali yang dihadapi seperti itu, minta support dan sebagainya dari orang-orang sekitar, tapi kadang ada sikap-sikap seperti itu yang memandang rendah, yang memandang inferior terhadap orang-orang sebenarnya minta bantuan itu. Padahal harapannya bisa dapat support. Tapi kita melihat bahwa Gideon bersikap positif saja. Oke, nanti saya akan kembali, bahkan mendudukan menara ini ketika mengalahkan Sebah dan Salmuna. Memang terjadi demikian. Ayat 10 sampai ayat 21 kita temukan di sana bahwa akhirnya Gideon dan 300 orang ini bisa ya mengalahkan pasukan-pasukannya Sebah dan Salmuna. Ya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ada ayat yang ke-13, kemudian kembali lagi Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres, ya. Dan orang-orang yang menyertai Sebah dan Salmuna ada 15.000 orang, dan Gideon bisa mengalahkan mereka. Sekali lagi dengan 300 orang itu dia bisa mengalahkan orang-orang sebanyak itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon? Ya, dia menghajar orang-orang Sukot itu dengan duri, Onak, dan juga merobohkan menara dari miliknya orang-orang Penuel. Jadi kemenangan Tuhan sediakan bagi Gideon yang dipandang rendah oleh orang-orang Sukot maupun orang-orang Penuel ini. Dan kemenangan itu sesungguhnya ya karena Tuhan saja, ya, dengan jumlah yang terbatas, tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan 300 orang pasukannya. Ayat yang ke-22 sampai yang terakhir, ya ini masa-masa akhir dari kehidupan Gideon. Jadi dengan kemenangan atas Midian, maka amanlah negeri ini, dikatakan sepanjang selama 40 tahun, ayat 28. Yang uniknya ini kita berpikir kenapa ada terjadi penyimpangan, ya. Di dalam ayat sebelumnya itu orang Israel mengatakan bahwa biarlah engkau berintah kami, baik engkau maupun anak-anak kami. Tapi tegas sekali Gideon mengatakan tidak, ya, saya maupun anak-anak saya tidak akan memerintah, tetapi biarlah Tuhan yang memerintah kamu. Jadi ada satu komitmen yang tegas agar Israel itu mau tunduk kepada pimpinan Tuhan saja. Nah, selanjutnya Gideon meminta barang-barang mas-masan dan seterusnya, hasil jarahan, dan orang Israel dengan senang hati karena melihat mereka tidak cawe-cawe begitu. Gideon dengan 300 orang bisa mengalahkan musuh, dan ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan ketika Gideon minta barang-barang emas itu, serta-merta mereka memberikannya dengan suka hati, dan Gideon kemudian mengolah semua bahan-bahan ini menjadi efod gitu. Ternyata efod ini di dalam ayat yang ke-29 dikatakan efod ini kemudian justru menjadi jerat, ya. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumah. Jadi nampaknya kita bisa bayangkan semacam orientasi pikiran hidup dari orang Israel itu
Ya ini kehebatan Gideon ini karena ya rahasianya pada efod itu, sehingga efod itu disembah ya. Dan dikatakan ini menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi sikap dan perbuatan dari Gideon sebagai pemimpin dalam peperangan ini ternyata membawa dampak yang buruk bagi dirinya, keluarganya maupun bagi bangsa Israel. Nah, ayat selanjutnya mengisahkan tentang bagaimana akhir hidup dari Gideon. Dia kemudian mati setelah rambut putih, dikatakan demikian, dan orang Israel kemudian berlaku jahat atau hidup dalam menyembah berhala, meninggalkan Tuhan dan beribadah pada para Baal. Nah, apa yang kita bisa bayangkan di pasal ini berkenaan dengan Gideon, 300 orang, dan Israel sebagai anak-anak Tuhan atau milik kepunyaan Tuhan yang menikmati berkat kemenangan yang Tuhan sediakan melalui perangan yang dipimpin oleh Gideon dan 300 pasukannya. Paling tidak kita cermati di sini leadership yang betul-betul tunduk pada Tuhan itu membawa kemenangan demi kemenangan. Tapi ada sikap-sikap yang tidak pas dari orang-orang sekitar. Satu sisi, di sisi yang lain juga ada disorientasi dari perbuatan Gideon di bagian akhir yang membuat dirinya sendiri ya dikatakan menjadi jerat ya bagi dirinya dan keluarga dan juga bagi Israel. Lalu bagian akhir dari perikop ini, Israel tidak total komitmen untuk hidup terus-menerus dalam pemerintahan Tuhan, untuk mereka menyembah pada berhala-berhala. Nah, amanat teksnya, Allah adalah sumber kemenangan atas musuh-musuh itu. Dan yang kedua, kerendahan hati meredakan ketegangan dan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, ya, bias kepemimpinan dapat menghancurkan pribadi, keluarga, dan para pengikut yang dipimpin, yang perlu diwaspadai oleh kita semuanya. Aplikasinya, sudahkah saya dan saudara menjadikan Allah sebagai sumber kemenangan? Dan maukah kita tunduk pada pemerintahan Allah dan hidup bersatu Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari? Biarlah hari ini kita jalani dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tunduk pada otoritas dan pimpinan Tuhan, serta mau senantiasa mengerjakan apa yang berkenan padanya, mendatangkan berkat bagi orang lain, keluarga maupun pribadi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sambung dan kita responi dengan ku bersyukur Bapa. Kita nyanyikan lagu ini, banyak hal yang Kau berbuat. Rancangan hidup
pagi ini kami mengucap syukur, biarlah kami terus diingatkan, ya, Gideon yang berbuat baik, tapi rakyatnya pun kadang-kadang tidak berterima kasih dan akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak taat pada Tuhan, sepeninggalan Gideon karena tidak tahu berterima kasih. Biarlah Tuhan kami terus mau taat, mau ada di pimpinan Tuhan hari-hari ke depan ini. Biarlah kami terus senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Pimpin kami semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi. Setiap langkah hidupnya menjadi berkat. Di mana semuanya berada jadi berkat, dan Tuhan lindungi kami supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan, dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, kecelakaan maupun pencobaan, supaya kami tetap terus hidup memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya bahwa Tuhan terus bekerja.